Oke, shalom saudara. Sama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadirat-Nya pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami boleh menginjak tahun 2022 Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur buat semua yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh lebih lagi Tuhan mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ayo Roh Kudus surapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sebab kami datang pagi hari ini Tuhan bukan karena apapun, bukan karena siapapun Tuhan, tapi karena kami mau jumpa dengan Kau Tuhan. Kami hanya mau mencari pribadi-Mu Tuhan pagi hari ini. Baik, terahmat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan pujian dari awal. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau yang layak terima
Oh
Tuhan yang layak terima pujian, Tuhan yang layak terima sembah, sujud, hormat, kemuliaan, Tuhan yang patut dipuji, dimuliakan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Sucikan urapi kami supaya kami layak mempersembahkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba buka dan tabiskan kebaktian pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah naik menjadi persembahan rohani yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berbakti, dan Tuhan pakai hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Selamat tahun baru untuk saudara semua. Haleluya. Ada sukacita saudara? Yang ada sukacita katakan haleluya. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita masuk gerbangnya lebih lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
tempat ini. Yesus kita, Yesus yang ajaib, katakan haleluya. 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 Ya, tetap pakai berdiri saudara ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama angkat tanganmu. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan depan nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Yang masih kuat berdiri mungkin boleh berdiri. Wah. Masih kuat. Kalau sudah capek tidak apa-apa, silakan duduk saudara. Kita seminggu sekali saudara. Ayo, kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Gak apa-apa, yang gak kuat berdiri gak apa-apa saudara, silakan. Sama katakan firman. Firman terangi jalan, risai
kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, hari ini benar-benar duduk, saudara. Silakan duduk. Sama-sama kita siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan, saudara. Kalau Engkau boleh menyertai setiap kami Tuhan sepanjang tahun kemarin, Tuhan, yang percaya Allah yang sama, Roh Kudus yang sama itu akan menuntun setiap kami Tuhan menghadapi tahun 2022 ini Tuhan. So kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah, Kau Tuhan yang selalu menolong setiap kami Tuhan, setiap musim Tuhan, di setiap waktu Tuhan. Kau Allah yang gak pernah berubah Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan, Kau Allah yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, akan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kawal, tekan musim akan selalu berganti Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yes Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biar Kau sendiri Tuhan yang tutup bungkus Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan, tutup bungkus setiap jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Lalu sebentar kami akan dengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar setiap hati yang ada Tuhan, biar setiap hati kami Tuhan boleh ditanami benih firman-Mu Tuhan, dalam tanah yang baik Tuhan, tanah yang paling baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berapa hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Ucap syukur Tuhan, ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita ada dalam peribadatan. Kita sudah memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur bila kami bisa ada dengan segala hal yang kami miliki. Semua baik adanya. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah dan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita masuk lagi dalam hari Minggu yang kedua di bulan Januari 2022. Satu anugerah yang luar biasa di mana kita melihat, kita sudah merasakan, mengalami, kita telah melewati begitu banyak badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, ada Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari kita akan baca firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, ayat ini kita baca sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, kita masukkan dalam hati kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini kita mengalami begitu banyak tantangan, cobaan, ujian. Dan kita sudah melewatinya. Satu hal yang mungkin kita masih ada pergumulan dalam kehidupan kita, atau mungkin lebih, ada banyak hal. Hari ini firman Tuhan menyampaikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Untuk apapun yang terjadi. Kalau suatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mudah untuk bersyukur. Tetapi bila sesuatu hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mudah untuk kita bersyukur. Sekarang dalam kehidupan ini, adakah dalam hidup kita, hati kita penuh dengan syukur? Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi apa yang tidak baik yang kita alami, kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal itu bicara juga untuk hal yang baik, maupun juga hal yang kurang baik dalam pandangan kita. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya baik. Amin saudara, puji Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau mengucap syukur. Poin yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai ini. Ini hal yang penting. Saya harap saudara bisa ingat-ingat, bisa catat mungkin, dan kita bisa mendapatkan berkat dari hal ini. Yang pertama, mengenai mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Di dalam Mazmur 100 ayat 4-5, dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di sini dituliskan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah. Berarti mengucap syukur ini memiliki satu peranan penting untuk kita bisa masuk dalam
pintu gerbangnya, masuk dalam pelatarannya, melewati pintu gerbangnya. Jadi seperti kita masuki pintu, dengan satu cara kita buka handle-nya, kita dorong, atau kita butuh kunci untuk memasuki pintu yang tertutup. Ini adalah kunci, yaitu mengucap syukur. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita tahu hal ini, kita tahu rumusan ini suatu hal yang indah. Saya kasih perbandingan kepada Bapak Ibu. Bagaimana bila ada dua kondisi, yang satu kita berdoa dengan mengucap syukur, yang satunya lagi kita berdoa dengan penuh keluh kesah, atau bahasa Jawa ini sambatan, bahasa Surabayaan, sambatan. Bagaimana yang terjadi? Apakah orang yang berdoa dengan mengucap syukur dan berdoa dengan penuh keluh kesah, manakah yang lebih berdampak? Lebih kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Saya yakin dalam pengalaman juga saya adalah dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Kalau kita penuh dengan keluh kesah, berarti kita sedang fokus kepada permasalahan kita atau kepada diri kita sendiri. Kita fokus untuk menyenangkan, mengenakkan hidup kita. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita tidak bicara apapun tentang masalah kita, tidak bicara tentang kehidupan kita, tapi mengucap syukur, it's all about God. Itu semua tentang Tuhan kita. Itu semua tentang Yesus. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau mendatangkan hal yang baik bagi saya. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi saya. Itu mengucap syukur, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ini dia, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini sebagai akses untuk kita bisa masuk, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, mengucap syukur di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita mengucap syukur, hati kita ini terbuka. Nah, saya kasih ibarat. Kalau misalnya dalam keseharian kita bisa makan suatu hal yang baik atau juga makan suatu hal yang buruk. Tapi kalau dalam penyimpanan sesuatu juga kita bisa menyimpan suatu hal yang baik, juga bisa menyimpan suatu hal yang buruk. Saya ibaratkan saja, kalau ada bangkai yang tersimpan di dalam rumah, jadi pihaknya dari luar ya, nggak mungkin kan kita sengaja menghasilkan bangkai. Tapi ada bangkai yang misalnya ada binatang masuk, binatang yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah, kemudian dia mati di dalam, kemudian kondisinya tertutup. Apa yang terjadi? Bangkai itu akan semakin lama semakin busuk dan aromanya akan memenuhi seluruh kondisi ruangan. Nah, bagaimana cara supaya membereskan? Bukan hanya dibereskan bangkainya, dibersihkan kemudian dibuang, tetapi kita harus membuka ventilasi sebesar-besarnya, pintu sebesar-besarnya, jendela sebesar-besarnya. Maka masalah di bangkai tersebut, aroma tersebut dapat hilang. Nah, saya mau sampaikan juga, hati kita, mungkin kita bisa menerima tentang hal yang baik, atau menerima hal yang buruk dalam hati kita, dan kita simpan. Kalau kita melewati akses yang namanya mengucap syukur, ini sama seperti kita membuka pintu. Terbuka. Dan kondisi hati ini akan terjadi pemulihan secara alami. Terbuka. Tapi belum selesai, itu harus dibereskan kalau masih ada masalah ya. Tapi saya mau tekankan adalah aroma-aroma bau, kebusukan-kebusukan yang ada di dalam, itu harus terbuka di hadapan Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, itu bisa dipulihkan. Saya percaya bahwa setiap kita yang pernah mengalami hal mengucap syukur, itu pernah merasakan keindahannya. Tetapi sekalipun kita pernah mengalami keindahannya, seringkali kita masih bertahan dalam kondisi menyimpan suatu masalah, perkara berat dalam kehidupan kita. Saya undang hari ini untuk kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Karena di dalam hati ini, itu terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati ini. Kita harus lindungi hati ini. Kalau ada suatu hal yang buruk, kita harus bebaskan. Kita harus lepaskan. Saya kasih contoh satu lagi. Saya pesan makanan, order dengan orderan online, kemudian datang makanan, misalnya saya ajak bapak atau ibu datang ke rumah saya,
kemudian saya pesankan makanan dan kita makan bersama. Kemudian setelah selesai makan, saya kumpulkan sisa-sisa ini ya, tempat makannya itu yang bekas makanan. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Ibu, oke tolong disimpan di dalam tas ya. Tolong ini kenang-kenangan dari saya. Tolong dibawa. Ini saya pesan makanan yang enak ini. Bapak Ibu, saudara-saudari udah merasakannya. Jadi tolong disimpan ya buat kenang-kenangan gak lupa sama saya. Kira-kira apakah Anda mau menerima hadiah saya tersebut? Tidak mau bukan? Oh, sudah aneh ini Pak Andrew ini ya. Dr. Andrew sudah aneh ini. Masa makan sampahnya masih suruh bawa pulang. Ya dibuanglah di tempat sampah. Itu orang normal akan berkata seperti itu. Jadi itu harus ada suatu hal yang namanya sampah kita buang. Atau kalau memang mau disimpan, ya kita cuci dulu. Benar kan? Kita cuci, kita bersih, baru disimpan. Tapi kalau ada kotoran, ada noda, ada hal yang nggak baik. Walaupun itu makanan, hal yang baik pada saat kita makan. Tapi di kemudian hari akan menjadi tidak baik kalau kita simpan terus-menerus. Kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, sehingga gini, maksudnya adalah kalau kita tahu hal itu hal yang buruk, ada perkataan orang yang buruk yang diberikan kepada kita dan masuk dalam hati kita, kita tidak perlu menyimpan perkataan buruk itu. Kita tidak perlu menyimpan sampah-sampah yang buruk itu. Kita bebaskan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita minta pemurnian dalam hati kita. Memang kita nggak akan bisa lupa, tetapi kasih yang dari Allah akan membasuh hati yang penuh syukur ini, menjadikan hati yang baru, dan hidup akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, mari kita buka di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Untuk mempersingkat waktu saya baca satu ayat. Tapi topik ini kita sering mengetahuinya, yaitu apa? Di saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum yang wanita dan anak-anak. Memberi begitu banyak makan orang, tetapi tidak ada makanan. Mereka sudah berjalan jauh, sudah ada bersama dengan Yesus pada waktu yang lama, tapi tidak ada makanan. Murid-murid menyuruh orang banyak pulang, tetapi Yesus berkata, kalian harus memberikan mereka makan. Kemudian murid Yesus menyatakan tidak ada makanan, tetapi ada satu murid Yesus yang membawa makanan kepada Yesus, yaitu 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Apa yang terjadi? Yesus mengambil roti itu. Kemudian Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Kemudian ikan juga diambil dan mengucap syukur dan dibagi-bagikan kepada mereka. Dan singkat cerita, dikumpulkanlah sisa makanan yang ada, baik roti maupun ikan, dan terkumpul 12 bakul. Saudaraku yang terkasih, apa maksudnya? Saya mau sampaikan, di dalam mengucap syukur ada mujizat. Di dalam mengucap syukur, ada kita mengizinkan untuk Tuhan campur tangan, mengadakan karyanya dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kondisi saudara mengalami entahkah pemasukan yang kurang, entahkah berkat yang tidak cukup, entahkah ada tanggungan yang begitu besar, pemasukan tetap normal, tetapi ada kecelakaan atau ada musibah sehingga ada pengeluaran yang begitu besar. Mungkin saudara mengalaminya. Hari ini saya mau sampaikan, di dalam mengucap syukur ada pelipat gandaan. Engkau bersyukur untuk sesuatu hal yang mungkin engkau terima, entahkah itu banyak atau sedikit. Itu akan terjadi pelipat gandaan. Tuhan dapat mencukupkan hal yang sedikit tersebut, akan mencukupkan segala sesuatu yang engkau perlukan. Yang Bapak, Ibu, saudara-saudari perlukan. Hal yang indah, bukan? Kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur, saya percaya karya Tuhan akan dinyatakan dalam hidup. Bukan hanya kita bisa mengalami Tuhan, bukan hanya kita bisa mengalami perubahan, karena setiap orang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan hadirat Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya. Bukan kita hanya terpuaskan secara fisik jasmani ini ya,
tapi hati kita juga terpulihkan. Dan bukan cuma hati kita dan fisik dan psikologis kita yang terpenuhi, tetapi di dalam mengucap syukur, kehidupan kita, kehidupan yang ada di sekitar kita, rumah tangga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, apapun yang diperlukan, itu bisa dicukupkan. Engkau rindu akan kasih sayang, Tuhan bisa cukupkan kasih sayang yang cuman sedikit itu, engkau bisa merasa cukup, bahkan lebih. Berkat keuangan yang mungkin cuman sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan bulanan, tapi dalam mengucap syukur itu akan dilipatkan, akan menjadi cukup bahkan lebih. Engkau bisa menabung. Puji Tuhan saudaraku, biar firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi kuasa Tuhan yang akan diperpanjangkan lebih dan lebih dalam hidup saudara. Tantangannya adalah, apakah saudara sudah mengucap syukur hari ini? Apakah Anda sudah bersyukur kepada Tuhan? Atau masih ada satu hal yang mengganjal dalam kehidupan saudara? Masih ada sampah yang masih melekat dalam hidup? Buang itu. Apakah itu sumbernya dari luar, dari orang lain yang sengaja mengutuki kita, ada orang lain yang sengaja berbuat dosa sama kita, ada orang lain yang sengaja berbuat jahat kepada kita, atau mungkin kita sendiri yang secara tidak sengaja masuk dalam memasukkan sampah dalam kehidupan kita, atau mungkin dengan sengaja kita sengaja memasukkan sampah dalam kehidupan kita. Hari ini dalam bersyukur itu mengandung arti menyatakan bahwa kehidupan kita ini semua hanya oleh karena Tuhan. Menyatakan dengan suara yang lantang, memproklamasikan tentang kebaikan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, tahun 2022, hendaknya kita semakin lagi, bukan hanya bertambah-tambah dalam kekayaan, dalam kesehatan, dalam kasih, tapi juga bertambah di dalam mengucap syukur. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu telah disampaikan dan kami telah mendengar. Kiranya kami mau menerima firman ini dan kami dapat melakukannya. Sekiranya masih ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Sekiranya masih ada dosa yang kami pertahankan dalam hidup ini. Hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan. Layaknya seperti anak bungsu yang datang kembali ke bapaknya untuk menyatakan bahwa bapaknya adalah sumber kehidupan bagi anak. Demikian juga kami menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan melakukan firman-Mu. Kami mau bersyukur kepada nama Tuhan. Dan biarlah untuk segala hal yang buruk dalam kehidupan kami, Engkau jamah. Di rumah kami masing-masing, Engkau jamah. Bila Engkau, saudaraku, Engkau mengalami suatu hal yang berat, mari Engkau bisa pejamkan mata, Engkau angkat tanganmu, Engkau taruh tanganmu di dada, tangan kirimu di dada, Engkau angkat tanganmu. Hari ini kayak saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada, hati mereka terbuka akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau lepaskan segala pengampunan. Engkau cuci bersih kehidupan kami Tuhan. Engkau basuh dan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami, tahun dan hari-hari bulan yang akan berjalan depan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dan akan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.